Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Universitas Mercu Buana Menteng dengan NIM saya 415221200029. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya untuk tugas 12 pada mata kuliah pengolahan citra dengan dosen pengampu saya Bapak Rudi Hartono. Jadi pada tugas 12 ini saya ditugaskan untuk membuat program Jui MATLAB dengan color model. Jadi color modelnya nanti ini ada 4. Yang pertama ini RGB, lalu HSV, lalu ada juga NTSC, lalu yang terakhir ini adalah YCBCL. Jadi seperti itulah. Jadi nanti akan ditampilkan gambar tersebut akan ditampilkan di Axis 1. Lalu nanti gambarnya ini akan di-convert atau dirubah kepada ke grayscale dan akan ditampilkan di Axis 2 sampai 4. Lalu gambar tersebut akan memunculkan histogram gambarnya dan akan muncul di Axis 5 hingga Axis 7. Jadi untuk kodenya seperti ini. Jadi yang pertama ini yang pasti adalah untuk memilih gambar terlebih dahulu. Nah, tadi itu terdapat button, di mana button itu ada cari gambar yang nantinya akan membuka folder untuk mencari gambar dan gambar dalam format JPG, PNG, dan BMP. Dan dimana jika gambar tersebut tidak RGB maka tidak dapat dipilih, maka akan muncul pesan kesalahan error dan akan dimunculkan gambar tersebut pada Axis 1 seperti itu. Lalu ke kode selanjutnya yaitu pop-up menu atau drop down, di mana drop down ini digunakan untuk memilih channel-channel warna nantinya. Seperti saya bilang yang pertama ini adalah RGB. Jadi display RGB ini menggunakan gambar original. Lalu ada HSV image ini dia dirubah menjadi RGB to HSV dengan mengambil dari original image. Lalu ada NTSC, di mana NTSC image ini kodenya itu RGB to NTSC dan diambil dari original image. Lalu YCBCR ini akan diubah juga jadi RGB to YCBCR, diambil dari original image. Maka jika tidak ada gambar ataupun ada kesalahan lainnya, maka pilihan tidak valid dan ada kesalahan. Jadi lalu di sini adalah fungsi untuk menampilkan gambar RGB. Nah, ini akan gambar RGB ini ditampilkan pada Axis 1 dan di sini akan mengubah atau mengonversi dari gambar RGB menjadi ke grayscale dan akan ditampilkan pada Axis 2. Di sini ini kan Axis handle Axis 2. Nah, di sini akan ditampilkan di Axis 2. Lalu selanjutnya ini adalah untuk menampilkan gambar dan histogram pada HSV. Jadi di sini gambarnya ini di Axis 1. Ya kan, karena untuk ini dulu kan nampilkan dan histogramnya nanti langsung lanjut di ininya. Nanti akan sama di bawah-bawahnya. Jadi selanjutnya ini juga sama kodenya, hanya untuk menampilkan. Jadi mengubahnya cukup mudah. Tadi kan di kodenya itu kan di drop down. Jadi selebihnya ini hanya untuk menampilkan gambar dan histogramnya. Nah, lalu di sini adalah show komponen. Nah, jadi show komponen ini dia ini memiliki fungsi untuk ini memilih gambar ini mau ditaruh di channel mana dan beserta ininya histogramnya. Jadi dia ini dengan memanfaatkan nilai parameter, jadi kita itu dengan lebih mudah untuk menganalisis suatu nilai dari setiap gambarnya. Jadi seperti itu untuk si show komponen ini. Lalu selanjutnya ini adalah fungsi untuk mengosongkan Axis. Nah, jadi sebelum kita
pindah ke drop down selanjutnya, maka si fungsi ini akan menghapus keseluruhannya dan akan memunculkan kembali drop down yang baru atau yang kita pilih gitu. Jadi tanpa lama-lama mungkin saya jalankan saja kodenya. Jadi untuk GUI-nya ini seperti ini. Jadi yang pertama ini adalah cari gambar terlebih dahulu. Seperti fungsinya tadi akan membuka folder. Lalu di sini terdapat dua gambar. Yang pertama ini mungkin saya di kaca JPG. Gambar sudah muncul, ini adalah gambar asli. Maka kita ke RGB terlebih dahulu dan tunggu beberapa saat. Oke, kita tunggu. Dan di sini dapat dilihat, di sini tetap gambar RGB seperti gambar asli. Lalu di sini akan diubah ke grayscale dan akan dipindah, dipencar, dipisah gitu antara red, green dan blue. Dan di sini adalah kita dapat melihat seberapa banyak intensitas warna pada merah, hijau dan biru. Dapat dilihat pada histogram red, green, dan blue. Seperti itu. Lalu lanjut ke HSV. Nah, HSV ini dia ini apa ya namanya? Dia ini adalah ruang warna yang sesuai dengan cara manusia untuk memahami warna sebenarnya. Nah, kita dapat melihat kan mana yang birunya, mana yang merah, mana yang hijau. Jadi kita itu dapat memahami, jadi di dalam foto ini ada warna apa aja yang lebih jelas gitu. Dan di sini HSV itu hanya itu hue atau representasi warna itu sendiri. Ya, contohnya merah, biru, hijau. Makanya dapat dilihat di sini kan. Di sini ada agak putihnya agak lebih ini, maka di sini merah kan, hijau. Nah sebenarnya dia merepresentasikan warna itu sendiri. Lalu untuk S ini adalah saturation, di mana dia ini apa ya namanya, beberapa paket warna mungkin dapat dibilang. Jadi dengan dari nilai 0 itu abu-abu hingga 1 itu dia penuh warnanya. Lalu yang V ini adalah value. Jadi value-nya ini adalah kecerahan dari warna si gambar. Jadi seperti itu. Jadi dapat dilihat untuk histogram H-nya dan HS-nya serta V-nya dapat kita lihat. Lalu selanjutnya yaitu NTSC. Kita tunggu sebentar. Di sini adalah fungsi untuk menghapus semua eksis dan akan ditimpa ke gambar NTSC. Masih kita tunggu. Nah, ini adalah gambar NTSC. Jadi NTSC ini adalah sebuah ruang warna yang biasanya ini digunakan pada sistem siaran TV mungkin yang terdahulu. Ya, sistem TV-nya masih sistem TV analog, tapi biasanya ini hanya ditemukan di beberapa negara. Contohnya aja mungkin bisa di Amerika Serikat ataupun Jepang. Jadi selain untuk digunakan dalam media televisi, biasanya juga ini digunakan untuk sistem pemrosesan video klasik. Jadi seperti itu. Lalu kenapa di sininya gambar NTSC, lalu di kanalnya ini ada YI dan Q. Jadi Y-nya ini adalah luminance. Jadi dimana ini adalah komponen kecerahan yang mewakili untuk informasi si grayscale-nya. Lalu dan I dan Q ini hampir sama, dimana ini adalah warna atau chrominancy gitu. Jadi dia ini komponennya ini lebih kecil perannya, tapi karena mata manusia ini lebih sensitif terhadap kecerahan bukan warnanya, jadi makanya dia agak buram-buram begini karena
manusia itu lebih peka pada ini kecerahan ketimbang warnanya itu sendiri. Jadi dapat dilihat untuk histogram luminance-nya ini begitu banyak, dan di sini kan makin satu ini kan berarti dia makin cerah, dan ke sini makin tinggi dan dapat dilihat. Dan di sini kan 0 ini berarti kan dia lebih banyak ke abu-abunya, dan di sini tingkat abu-abunya itu tinggi. Lalu begitupun juga sama di 5 ini abu-abunya ini kadar abu-abunya sedikit dan cukup tinggi, hampir mendekati ke putih ini, karena makin redup ini makin hitam, ke sini makin tinggi, makin putih. Lalu selanjutnya ini gambar channel gambar terakhir, yaitu YCBCR, di mana YCBCR ini adalah sebuah ruang warna untuk memisahkan informasi kecerahan pada warna. Jadi di sini kan YCBCR, jadi sebenarnya ini misah ya. Y-nya ini tetap luminance, lalu CB-nya ini adalah chrominance blue, lalu yang kalau CR-nya ini adalah chrominance red. Jadi di sini adalah perbedaan antara warna biru dengan luminance. Kalau ini juga ya antara perbedaan warna merah dengan luminance. Jadi dapat dilihat untuk histogramnya. Di sini kadar ininya tuh sangat tinggi. Jadi dapat dilihat, dan di sini ke atasnya itu tinggi, jadi dapat dilihat. Dan kalau misalnya yang chrominance blue-nya ini dia sedikit, dan gambarnya ini lebih kurang jelas dan makin tinggi untuk histogramnya, nilai histogramnya. Lalu untuk chrominance red-nya ini juga dia tampak lebih kurang jelas, hampir 11-12 sama yang blue. Dan di sininya juga tampak dia lebih tinggi ketimbang yang blue, tapi tingkat gambarnya ini memang lebih pekat yang red ketimbang yang blue. Jadi seperti itu untuk channel-channel gambarnya. Lalu mungkin kita ganti ke gambar lain, yaitu yang ini. Ini gambar aslinya. Dan ini karena kita belum memencet apa ya namanya drop downnya, maka ini tidak terhapus, hanya untuk gambar aslinya aja yang tergantikan. Yang pertama kita RGB, kita lihat. Nah, untuk di sini dapat dilihat rednya ini cerah gambar. Kalau ketika udah green dia udah mulai redup, dan blue-nya ini dia cukup gelap. Dan dari sini juga dapat dilihat bahwa di sini nilainya ini hampir mungkin bisa dibilang hampir 250 untuk ininya, dan ketinggian ini 4. Kalau green ini mungkin ininya 150-an atau 130. Dan jadi bisa dibilang bahwa tingkat kecerahan red itu lumayan tinggi, lalu B-nya itu tinggi, dan blue-nya itu ya kurang, jadi agak pekat, jadi seperti itu. Lalu untuk HSV-nya, jadi tunggu sebentar untuk HSV-nya. Nah, untuk HSV-nya dia lebih parah kalau untuk gambar ini. Dan di sini hanya ini dapat dilihat dengan jelas untuk bentuk muka saya seperti ini. Dan V-nya ini, value-nya ini, tingkat kecerahannya itu cukup cerah jadinya. Dan di sini untuk histogramnya ini dapat dilihat hanya ini cukup sangat tinggi di akhir-akhir sini. Untuk tingkat kegelapannya, untuk tingkat kecerahannya lebih banyak ketimbang kegelapannya. Dan di sini dapat dilihat tingkat
kegelapannya cukup tinggi juga, dan di sini apalagi tinggi banget tingkat gelapnya. Lalu ke NTSC, kita naikkan dulu. Oke, tunggu sebentar. Nah, untuk NTSC di sini dapat dilihat cukup lumayan jelas untuk warna rednya, terutama ya. Rednya di sini lebih jelas, greennya kurang, bluenya tidak terlihat, samar-samar terlihatnya. Dan di sini dapat dilihat tingkat kegelapannya itu sangat terlihat jelas. Kalau green ini abu-abu, dan kalau ininya abu-abu pekat, lebih parah, makin tinggi kan, seperti itu. Terus lalu channel terakhir, nah di sini cukup lumayan parah untuk di chrominance rate-nya. Jadi kalau luminance ini bisa dibilang balance, jadi kayak warna RGB diubah ke grayscale saja. Nah di sini ini tuh tinggi nih, di angka 100-an, dan ininya 2, lumayan tinggi. Dan di sini 100 sampai hingga 200 kurang. Ya 275 mungkin. Ininya di 2, sangat tinggi juga. Jadi di sini itu tingkat abu cerah. Kalau chrominance blue-nya itu di tingkat abu gelap. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas 12 kali ini. Jadi sebenarnya ini dapat dikembangkan jauh lebih baik dan dapat dipergunakan untuk berbagai macam kegunaan yang lainnya dengan cara pengembangan yang lebih lanjut. Dan itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.